Assalamualaikum. Nah, untuk tema makeup kali ini, glowing makeup look yang bisa digunakan untuk kearisan, pesta, ataupun ke kantor. Untuk ke kantor nanti saya bakal beritahukan produk apa yang perlu dan tidak perlu untuk digunakan. Pertama, saya gunakan setting spray dari Studio Tropic yang Dewy Effect agar sensasi glowingnya lebih dapat lagi dan bertujuan untuk melembabkan dan menghydrate kulit agar kulit itu siap untuk di makeup. Nah, ini kita ratakan ke seluruh wajah. Setelah itu, saya menggunakan pelembab atau moisturizer dari Embryolisse yang for all skin types. Jadi ini tuh cocok untuk semua jenis kulit, mau itu kulit kering, kulit berminyak, ataupun yang berjerawat. Ini produknya bagus banget. Kemudian kita ratakan ke seluruh wajah, khususnya di bagian T-zone karena itu gampang banget berminyak dan gampang kering ketika ditimpa dengan makeup. Lanjut kita move ke bagian serum. Serum yang saya gunakan adalah serum oil dari Sulus Legacy. Jadi pengaplikasiannya itu digunakan setelah moisturizer. Tujuan serum itu dalam makeup untuk menghydrate kulit juga, membuat kulit itu lebih lembab, dan untuk kulit yang dry skin atau yang kering itu bagus banget. Jadi makeup tidak cepat pecah-pecah dan tidak cepat kering. Nah, pengaplikasiannya juga diratakan ke seluruh wajah sambil dipigit sedikit agar serumnya itu lebih masuk ke dalam kulit, jadi dia lebih meresap dengan baik. Produk selanjutnya ini saya gunakan dari Makeup Forever yang Step 1 Best Mattifying Primer. Fungsinya untuk membuat kulit kita di bagian T-zone tidak terlalu berminyak nantinya ketika kita make up, sekaligus juga untuk menyamarkan pori-pori. Jadi kita aplikasikan di bagian jidat, di bagian dagu, dan di bagian hidung. Nah, jadi biar lebih merata. Sambil menunggu produk yang tadi meresap, saya lanjut ke bagian concealer. Ini dari Mizu yang shade-nya orange. Kenapa dia warnanya orange? Karena fungsinya untuk menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat. Jadi saya aplikasikan di bawah mata. Kemudian nanti saya aplikasikan juga di bagian bekas-bekas jerawatnya. Dan ini saya dab-dab agar dia terblend dengan bagus di kulit. Nah, untuk ke kantor saya rasa ini tidak perlu untuk digunakan, jadi bisa di skip. Nah, ke bagian intinya yaitu foundation. Foundation yang saya gunakan dari Liquid Foundation yang Maybelline Super Stay Full Coverage. Ini warnanya saya kasih satu tingkat lebih cerah dari warna kulit modelnya, biar nanti kalau udah makeup 1 jam, makeupnya sudah menguap, hasilnya tidak terlalu gelap. Nah, kemudian saya menggunakan Kabuki brush sebagai pengaplikasian foundation biar hasilnya itu jadi lebih flawless dan tidak terlalu bold. Nah, untuk membuat foundation, kemudian produk yang sebelum kita gunakan tadi dari pelembab, kemudian serum itu meresap dengan sempurna, maka kita harus ngesetnya dengan setting powder atau bisa kita sebut dengan loose powder. Loose powder yang saya gunakan ini dari Maybelline Fit Me yang light medium nomor 20. Kita setting ke seluruh wajah, jadi nanti foundationnya itu tidak mudah bergeser, tidak mudah menempel misalkan di masker ataupun di tangan ketika disentuh. Jadi dia benar-benar matang dengan si loose powder ini. Ini yang paling tunggu-tunggu yaitu bagian alis. Jadi ini produk yang saya gunakan dari Brow Pomade. Fungsinya untuk menidurkan bulu alis karena dia itu teksturnya seperti gel, jadi lebih gampang untuk dibentuk karena polanya lebih kelihatan. Nah, ini cocok banget kalau misalkan untuk kearisan atau ke pesta ya. Jadi kalau untuk ke kantor bisa di skip. Caranya dengan menyikat ke atas sambil ditekan-tekan sedikit. Untuk pengisiannya saya menggunakan dua pilihan. Untuk pengisian alis itu yang pertama saya memakai brow powder atau powder alis dari Browit. Ini cocok untuk tipe alis yang mini-mini, yang tipis-tipis kalau memang pengen hasilnya lebih natural. Dan si brow powder ini juga kita bisa menentukan kita pengen setebal apa warnanya, pengen senatural apa, ini bisa disesuaikan. Di sini saya membuat pola dari belakang dulu, tengah ke belakang, kemudian saya ambil lagi
produknya saya berikan lagi pola di bagian depan. Jadi memang untuk si brow powder itu dia buildable, jadi kita bisa menentukan seberapa banyak warna yang kita mau kasih. Kita mau natural kasihnya sedikit, kita mau lebih bold kita bisa kasih lebih banyak warnanya. Jadi enaknya pakai brow powder itu kayak gitu. Cuma memang ini lebih makan waktu dibandingkan kita menggunakan pensil. Dan kalau kita memang menggunakan gel alis, kita udah bisa ngeliat kan polanya itu udah kelihatan, jadi lebih gampang untuk pengaplikasian alisnya. Nah, di sini saya menggunakan cream foundation dari Altipo yang shade-nya yellow orange. Ini sebagai pengganti concealer untuk ngebuat alis jauh kelihatan lebih define lagi, lebih rapi lagi, dan juga untuk menutupi bulu-bulu alis yang tidak ingin kita pakai ya, karena di luar dari pola alis. Jadi saya menggunakan brush yang kecil, yang tipis. Kemudian kita membuat sketsanya. Di bawahnya itu kita ratakan sampai di bawah dekat bagian eyeshadow. Nah, untuk ke kantor mungkin ini bisa di skip karena dia memang lumayan makan waktu. Tapi kalau misalkan punya waktu banyak juga nggak apa-apa. Tapi ini cocok banget untuk ke pesta, arisan. Ini ngebuat alis lebih on point lagi. Nah, untuk pemilihan kedua saya menggunakan pensil alis serut. Jadi tinggal saya bingkai di bagian atasnya, karena seperti yang sudah kita lihat dengan menggunakan gel alis maka pola sudah terbentuk. Jadi kita tidak perlu nge-effort lagi untuk membuat bingkainya. Tinggal kita menyesuaikan aja dengan bentuk alis yang di sebelah. Begitupun juga dengan warnanya. Nanti kita akan menggunakan brow powder supaya warnanya sama. Nah, untuk eyeshadow di sini saya menggunakan dari Vocaloid yang 18 warna. Jadi warna Amber sama Tangerine saya campur. Kemudian saya blend di bagian kelopak mata secara perlahan dengan menggunakan brush yang pipih cuman padat biar hasilnya tidak harsh, tidak kasar dan tidak ngeblok. Jadi hasilnya jauh lebih natural dan lebih cantik. Ini bisa digunakan juga untuk ke pesta, arisan. Kalau untuk ke kantor mungkin bisa warnanya itu yang lebih natural seperti warna coklat muda begitu kalau memang mau pakai, atau mungkin bisa menggunakan eyeliner aja. Nah, di sini saya menambahkan warna yang lebih shimmer lagi yang ada glitterinya. Jadi warna Party dan Sunrise di Vocaloid saya blend, kemudian saya tempatkan di tengah kelopak mata supaya lebih kelihatan lagi warna eyeshadownya. Ini memang cocok banget untuk ke pesta ataupun arisan karena dia looknya kayak fresh gitu, tapi boldnya dapat, makeupnya juga dapat. Nah, kalau misalkan nggak pengen pakai brush juga bisa pakai tangan, karena ada beberapa produk di eyeshadow itu yang dia akan lebih keluar warnanya ketika kita menggunakan jari dibandingkan dengan menggunakan brush. Untuk di part eyeliner ini saya menggunakan dari Silky Girl. Ini bagus banget karena dia warnanya pigmented, hitamnya pekat. Jadi solusi buat ibu-ibu yang nggak pengen pakai eyeshadow karena cuma pengen ke kantor aja. Ini bagus banget karena dia hasilnya udah bisa ngebingkai mata, hasilnya natural tapi tetap kelihatan makeupnya.
Nah, untuk kondisi ke pesta ini cocok banget pakai bulu mata, tapi kalau misalkan ke kantor bisa di skip. Nah, lem bulu mata yang saya gunakan dari Expert Premium. Nah, untuk self makeup atau makeup buat diri sendiri, ibu-ibu bisa untuk langsung menaruh lem bulu matanya itu di tulang bulu mata palsu, jadi bukan di kelopak. Nah, jadi bisa ditaruh di tulang bulu matanya dulu, baru nanti diaplikasikan di bagian kelopak. Nanti akan saya contohkan di Zoom biar lebih jelas. Di sini saya menggunakan bedak padat atau two-way cake dari Run Cosmetic yang tujuannya untuk mengikat kembali produk-produk makeup yang sudah kita gunakan dari awal, dari setting spray, pelembab sampai dengan foundation, agar makeup lebih tahan lama dan ketika makeup menguap setelah 1 jam makeup tidak langsung menggelap. Tapi ini bisa dikondisikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan untuk ke kantor atau cuma untuk arisan sebentar aja, ini boleh di skip. Jadi ibu-ibu boleh hanya menggunakan sampai loose atau setting powder aja. Jadi kalau misalkan makeupnya pengen tahan lama, ya boleh digunakan two-way cake. Nah, di sini adalah part contouring luar yang biasa kita sebut dalam dunia permakeupan. Tujuannya adalah untuk membuat gradasi pada wajah di tulang pipi, tulang dahi, dan juga rahang. Jadi makeup itu lebih berwarna. Saya menggunakan SK yang ada 3 warna, warna bronzer, blush on, dan juga shimmer. Tapi ini bisa digunakan untuk momen pada saat pesta ataupun arisan. Tapi kalau untuk ke kantor, saya rasa tidak perlu. Nah, pengaplikasiannya seperti itu. Kemudian juga saya melakukan teknik shading hidung dengan produk yang sama, dengan melakukan pengaplikasian di bagian tulang hidung kiri kanan dengan menggunakan sponge. Jadi ini membuat hasil shading juga tidak terlalu harsh, tidak terlalu keras, tapi katanya lebih natural. Nah, untuk penempatan blush on sendiri itu kita bisa melakukan pengaplikasiannya di apple cheek. Jadi kita tinggal senyum, kemudian tulang pipi kiri kanan bakal kelihatan. Dan kita aplikasikan dengan menggunakan brush yang lumayan padat supaya hasilnya itu lebih merata. Nah, saya tambahkan sedikit blush on yang lebih glittery, yang ada shimmeringnya. Tujuannya untuk membuat makeup lebih glowing, lebih fresh. Cuma ini saya melakukannya dengan brush yang lebih kecil dan saya letakkan di bagian bawah mata. Cuma tidak perlu khawatir karena si produk Emina ini dia buildable, jadi dia tidak terlalu pigmented warnanya, tapi bisa diatur warnanya sesuai dengan kebutuhan makeup. Nah, di sini saya kembali menambahkan sedikit eyeshadow glittery untuk di bagian bawah mata dari Novo yang 01 untuk tampilan lebih glowing. Cuma ini opsional, kalau misalkan ibu nggak pengen pakai juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan pengen look yang lebih fresh, ini bisa menjadi solusi yang bagus banget. Sebelum finishing, saya akan memperlihatkan bahwa kalau makeup udah matang dengan sempurna ini, ketika kita tepuk-tepuk dengan tangan, ya kayak gitu, maka makeup tidak akan bergeser sama sekali dan juga produk itu tidak akan menempel di tangan. Artinya kita udah melakukan pengaplikasian dengan cocok dan sesuai dengan jenis kulit dari klien itu sendiri. Nah, sekarang kita move ke bagian lipstick. Saya menggunakan dari You. Ini warnanya cantik banget, bisa dipakai untuk ke kantor atau pesta karena dia warnanya tuh lebih ke natural tapi fresh.
Nah, di sini saya menambahkan kembali lipstick yang glossy biar efek glowingnya juga lebih dapat dari Dear Me Beauty Lipstick.